Halo semua, kembali lagi. Ngapain? Opening. Udahlah, gak usah opening-openingan. Lagi pula, yang aku juga gak peduli. Itu juga gak ada nonton. Halo, Anda sedang berada di saluran untuk situasi gawat darurat. Tadi bisa kami bantu? Iya, halo. Bisa tolong kirimkan saya dokter, psikolog, psikiater, ilmuwan, profesor, tentara, polisi, pemadam kebakaran, paranormal ke rumah saya? Bisa sih. Cuma buat apaan orang sebanyak itu? Saya pengen curhat. Halo semua, kembali lagi di channel Krembos. Oke, waktunya video pembahasan. Membahas hal-hal yang tidak penting dan tidak terlalu berguna yang terjadi di sekitar kita. Curhat. Siapa sih yang gak pernah curhat? Enggak, gua pernah curhat. Ya gua gak ada masalah, gua selesain. Gua gak diomongin. Nah, mungkin salah satu dari kalian ada yang sama kayak dia. Oke, gue gak mau mempermasalahkan hal itu. Kalau kalian lebih suka mencurahkan isi hati kalian, ya it's okay. Kalau kalian lebih suka memendam perasaan kalian, ya it's okay. Atau mungkin kalian cuma mau diem-diem aja, ya it's okay. Just go yourself. Maaf. Saya kebablasan. Oke, lanjut. Curhat. Curhat adalah curahan hati. Merupakan saat dimana satu orang mencoba untuk menceritakan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap dekat, dan biasanya yang diceritakan itu masalah personal. Oke, itu tadi pengertian dari Wikipedia. Tunggu sebentar. Jadi, curhat itu singkatan dari curahan hati. Oke, seperti biasa, setelah pengertian, kita masuk ke penutup. Oke, kayaknya cukup segitu aja perihal curhat-pencurhat. Oh, enggak. Kita langsung masuk ke inti dari video ini. Di video ini, gue akan membahas bagaimana cara curhat yang baik dan benar, agar kalian semua bisa mencurahkan isi hati, pemikiran, keresahan kalian dengan aman, nyaman, tentram. Jadi, buat kalian yang gak suka curhat, just get out. Langsung aja. Roman Abramovich Jr. dulu pernah berkata, kehidupan adalah sumber dari sebuah masalah. Jadi, kalau kalian tidak mau mendapatkan masalah, gak usah dukung Liverpool. Soalnya di situ ada masalah. Terkadang tak setiap masalah itu selesai begitu saja. Ada juga yang membekas di hati. Ketika hal seperti ini terjadi, ingin rasanya kita mencurahkan semua permasalahan dan keresahan yang ada di hati kita. Maka dari itu, kita butuh curhat. Kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan kegiatan ini. Menurut mereka, kegiatan ini cuma obrolan biasa. Tapi, menurut gua, curhat itu punya sisi kekualitasan yang amat harus dijaga. Jadi, nggak semua obrolan itu curhat. Tapi kalau curhat bisa mengobrolkan segala hal. Maka dari itu, pastikan kalian berada di situasi yang tepat saat ingin mencurahkan isi hati kalian. Jangan sampai kejadian seperti ini. Iya Ji, kalau gue bisa ngambil kesempatan ini, pasti gue bakal cepet kaya. Mat, di mana-mana tuh ya, kalau lu mau cepet kaya, ya lu ngepet. Guys, lu mau curhat nih? Ribet kalau ngepet, harus pakai lilin. Ya lu Mat, ketinggalan zaman banget. Sekarang tuh ya, ngepet bisa pakai aplikasi. Loh, aplikasi? Jadi gampang ketahuan dong, kan bisa dilacak. Lu udah ketinggalan zaman, bodoh pula kau. Ya tinggal pakai VPN lah. Nah, itu dia. Selain di situasi yang tepat, kalian juga harus berada di waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk curhat itu kapan sih? Nah, biar jelas, maka bakal dijelasin oleh ahlinya. Sepenelitian saya, waktu yang tepat untuk curhat adalah malam hari. Lebih tepatnya jam 12 malam ke atas. Karena saat itu mereka sudah selesai beraktivitas, jadi mereka bisa diajak ngobrol secara intens. Nah, itu tadi penjelasan dari Prof. Waktu yang tepat akan membantu situasi yang bagus. Tapi masih ada satu hal, yaitu teman. Teman atau orang yang akan kita curhati. Curhati? Bahasa apaan tuh? Waktu dan situasi yang tepat akan jadi sia-sia kalau kita curhat kepada orang yang salah. Oleh karena itu, kalian benar-benar harus memilih orang yang tepat untuk dicurhati. Curhati? Jika tidak, mungkin kalian akan bernasib seperti ini. Ci, gue pengen curhat nih. Curhat apaan, Mat? Coba cerita. Gue ditinggal sama pacar gue. Malahan, minggu depan dia udah mau tunangan. Serius lu? Gila sih itu mah. Tapi lu masih mending, Mat. Lah gua ditinggal pacar gua, besok dia nikah sama bapak-bapak. Lu enak,
ditikung sama yang sepantaran. Lah gua sama bapak-bapak ditikungnya. Masa iya sama bapak-bapak? Yang ada ntar gua kualat, Mat. Jadi, lu masih mending. Oke. Jadi, pastikan kalian menemukan orang yang tepat untuk mencurahkan isi hati. Bagaimana kita bisa tahu kita curhat kepada orang yang tepat? Well, ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu. Yang pertama, pastikan kalian saling kenal. Bro, gua mau curhat nih. Lu siapa? Kedua, pastikan orang tersebut tidak ada hubungannya dengan topik yang akan dibicarakan. Jadi gini, gua kasihan sama si Radit. Dia sampai pinjemin duit sama lu. Lah, Dan yang ketiga, pastikan ia adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, untuk poin ketiga mungkin tidak terlalu spesifik karena mungkin itu cuma kita doang yang bisa merasakan. Tapi nggak perlu khawatir, tips dari gua, ya tinggal curhat aja. Kalau semisalkan ternyata dia bukan orang yang bisa dipercaya, ya terima aja kesalahan kita dalam menilai. Nggak perlu sampai begini. Mat, katanya lu masih suka nyemin foto mantan lu? hah? Kata siapa lu? Kata Gani. Iya, halo. Belokannya mau lahiran. Oke, saya ke sana. Jika tiga kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka barulah kita bisa memulai untuk curhat. Tapi, memulai curhat itu juga ada caranya. Ya, kan kalau mulainya dengan ngomong, Guys, lu mau curhat nih. itu udah kadaluarsa banget. Nih, biar nggak basi, gue kasih tahu bagaimana cara memulai curhat dengan elegan, dengan gestur. Sup, emang bener ya? Nyi Roro Kidul kalau pakai tangan kiri, namanya jadi Nyi Roro Kidal. Kayaknya sih. Gan, muka lu lesu gitu. Iya, kayak orang pengen curhat aja lu. Gak apa-apa kok. Ya elah, kalau sesuatu cerita aja sih. Sebenarnya gini. Dengan memancing obrolan ke topik yang ingin dibicarakan. Jadi gimana kerjaan kalian? Baik kan? Barusan sih gue dipromosiin jadi sales rumah duka. Baik Gan, gue sekarang jadi kepala staf direktur bidang kebersihan. Cleaning service. Nah iya itu. Oh oke. Tapi enak sih kerjaan kalian, aman-aman aja. Kalau lu gimana Gan? Ya sebenarnya sih ada masalah sama kerjaan gua, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya gini. Oke, kita telah selesai membahas bagaimana cara curhat yang baik dan benar menurut hukum dan norma yang berlaku di masyarakat sosial. Setelah kalian tahu bagaimana tata cara curhat yang baik dan benar, sekarang gue akan ngebahas bagaimana cara menanggapi orang yang datang untuk curhat ke kita. Gue yakin banyak yang nonton, kalau ada pasti lebih suka bercerita daripada mendengar. Udahlah, ngaku aja. Tapi nggak ada salahnya bagi kita untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik. Ketika ada orang yang datang untuk curhat ke kita, maka jadilah pendengar yang baik. Terus, gimana caranya jadi pendengar yang baik? Ya, cukup lo dengerin aja apa yang diomongin. Gak perlu kebanyakan komen sama ngasih saran. Jadi gini Mat, gue lagi ada masalah sama orang tua gue. Lu gimana sih? Masa orang tua dilawan? Durhaka, woi, durhaka. Ingat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka ia tiada bedanya dengan anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ya kalau dipintain saran atau pendapat, ya secukupnya aja. Gak perlu memaksakan kehendak. Emangnya lu siapa? Mahasiswa. Ya lu disaran gak Mat? Gue harus gimana? Ya lu minta maaf aja, daripada urusan tambah panjang. Ya, lu kayak kagak tahu bapak gue aja Mat. Mau gue buatin 1000 candi pun, kalau gue nurutin permintaannya dia ya, gue bakal dimaafin Mat. Lu buatin 1000 candi. Gue juga ogah kalau dikasih 1000 candi. Coba nih, lu buatin 1000 cabang usaha. Pasti bapak lu maafin lu. Semisalkan kalian berada di situasi yang males banget dengerin dia curhat karena topiknya enggak banget sama kalian, ya dengerin aja. Paling lama juga cuma 10 menit. Ya belakangan ini gue lagi berantem mulu sama dia. Padahal kemarin masih bebe aja. Tiba-tiba dia ke anggota parlemen. Apa ribut. Ujung-ujungnya gue disalahin. Padahal kalau dia yang salah, selalu gue maklumin. Kalau emang bener-bener nggak tahan dengan topik yang dibicarakan, ya cukup kalian sudahi saja pembicaraannya. Tapi jangan dengan cara yang kejam juga nyudahinnya.
Jadi gitu Mat, dia pasti bakal ngelakuin itu lagi dan lagi. Karena itu sangat menyakiti hati. Yang tadinya mau mencerahkan isi hati, malah jadi makanan hati. Ya sekarang gua nggak tahu dah gimana sih hubungan gua sama dia. Udahlah, lu udah ngulangin 10 kali dalam sekali cerita. Oke, ada beberapa cara yang ampuh untuk dilakukan. Misalkan alihkan topik obrolan, tapi di timing yang tepat. Misal pas dia nanya pendapat. Gitu Ji, kalau jadi gua pasti lu bakal ngelakuin hal sama kan? Iya sih kayaknya. BTW, lu udah ngerjain tugas belum? Hah? Tugas? Oh, tugas fisika? Anjir, gua lupa. Tunggu. Kan gua udah kerja. Ya emang kantor lu nggak ada pelajaran fisikanya apa? Atau satu lagi, cara yang menurut gua paling ampuh, yaitu dengan cara mengiyakan semua argumentasi dari dia. Dengan begitu, kita tidak perlu memperpanjang perdebatan. Bener kan? Iya lu bener banget. Tuh, lu setuju kan sama gua? Iya gua setuju banget. Gua bilang juga apa? Emang dia aja yang keras kepala. Iya bener. Bener kan lu setuju sama gua? Iya gua setuju banget. Dengan begitu, semua masalah terselesaikan tanpa ada yang terluka. Yeay. Oke, kayaknya cukup segitu aja perihal curhat-mencurhat. Ingat, orang yang sering curhat itu bukan berarti mereka lemah secara mental. Mereka hanya butuh teman untuk berbagi cerita. Kecuali kalau setiap saat curhat, itu baru. Dan untuk kalian yang sering menjadi ladang curhat untuk teman kalian, tetaplah menjadi orang baik yang selalu ingin mendengarkan cerita mereka. Karena teman-teman kalian beruntung memiliki kalian. Sekian dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, which is beberapa bulan ke depan. Salam break. Udah.